Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani Putri dengan NIM 2522129 dari kelas P3 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang ada di pertemuan 4 dan pertemuan 6. Nah, langsung saja pada pertemuan 4 kita tentunya yang pertama kita membuat new project. Di sini saya sudah membuat desain ya. Nah, di sini ada form 1. Form 1 ini kita ganti namanya dengan mengubah di properties, itu pada teks kita ganti dengan nama program belanja. Lalu untuk warna itu bisa disesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan back colornya menggunakan aqua, warna aqua. Lalu untuk nama barang, harga satuan sampai bonus ini kita menggunakan label. Nah, pada label kita mengganti nama teksnya dengan, kalau untuk nama barang kita ganti dengan nama barang. Lalu labelnya label 1. Harga satuan pun pada teksnya kita ganti harga satuan sampai bonus, itu sama. Lalu di sini ada text box. Di sini kita text box. Untuk text box kita ganti pada properties, yaitu pada name kita ganti menjadi, untuk text box yang pertama ini kita ganti dengan teks nama barang. Lalu untuk text box yang ada di harga satuan kita ganti dengan teks harga satuan, dan begitu juga sampai di bonus kita ganti menjadi teks bonus. Teks bonus yang sama. Untuk menghitung belanja ini kita menggunakan label sama seperti ini, kita sesuaikan saja. Lalu di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol reset dan tombol tutup. Nah, pada tombol reset ini kita mengganti name-nya di properties. Name-nya kita ganti menjadi BTN reset ini. Lalu untuk teksnya kita ganti menjadi teksnya itu reset, sama dengan tombol tutup button itu. Untuk name itu kita buat BTN close, sedangkan untuk teksnya kita buat tutup seperti ini. Nah, ini adalah desain dari program belajar sederhana. Lalu kita ke codingannya. Nah, di sini untuk codingan yang pertama, di sini untuk teks jumlahnya itu kita menggunakan keypress. Lalu di sini kita mendeklarasikan harga, jumlah, terus ada juga total, diskon, lalu bayar, dan juga ada bonus. Lalu pengisian nilai variabel untuk harga dan jumlah nilai atau value-nya itu diambil dari input and user. Maksudnya nanti setelah kita program dijalankan itu akan menyesuaikan dengan apa yang diinputkan oleh user gitu. Lalu di sini udah harga teks, harga satuan teks. Dan untuk menghitung total harga itu dengan total sama dengan harga dikali jumlah. Untuk menentukan diskon dan bonus, di sini jika total belanja kita itu 500.000, maka kita akan dapat diskon sebesar 20% dengan bonus yang berupa handbag. Lalu jika total belanja kita itu 200.000, maka diskonnya 15% dengan bonus berupa payung. Lalu ini kecuali jika kita mendapatkan diskon 0, maka bonusnya akan menampilkan tidak dapat diskon. Lalu untuk menghitung total bayar, yaitu dengan
bayar sama dengan total dikurang diskon. Nah, tampilkan output untuk total harga, diskon, total bayar, dan bonus itu dengan ini teks total harga, teks sama dengan RP, and format total sama diskon, bayar, dan bonus. Nah, langsung saja kita ke menjalankan programnya. Di sini program belanja sederhana, kita masukkan misalnya sepatu, lalu harganya 500.000. Jumlah itemnya kita coba 1. Nah, di sini kalau tombol reset ini untuk tombol reset itu untuk menghapus. Jika kita tekan tombol reset, maka apa yang sudah kita inputkan ini akan reset atau terhapus. Lalu di sini ada perintahnya untuk enter untuk menghitung belanjaan. Jadi kita enter. Nah, di sini tampil total harganya 500.000, lalu diskon sebesar 100.000, total bayar 400.000, dan kita mendapatkan bonus handbag. Nah, untuk di sini ada tombol tutup, itu jika kita ingin keluar atau close dari program, maka kita tinggal menekan tombol tutup. Selesai. Baik, kita ke program yang kedua, projectnya order paket hosting. Pada form 2 ini kita mengganti yang pertama pada properties, yaitu teksnya kita ganti dengan order paket hosting. Lalu untuk start positionnya kita ganti dengan center screen. Lalu untuk back color, di sini saya menggunakan warna yellow, kuning. Nah, lalu di sini ada paket hosting ini, harga hosting. Di sini ekstensi domain dan harga domain ini saya menggunakan label. Lalu di sini ada combo box. Pada properties kita ganti dengan nama list hosting. Ke bagian drop down style. Di sini drop down style kita pilih dengan drop down list. Dia berupa list. Nah, untuk item, di sini untuk itemnya ada entry, small, medium, dan large. Lalu di sini ada di sini pakai text box. Di sini kita ganti namanya menjadi harga hosting. Lalu ada di sini text box. Pada text box kita hanya mengganti pada propertiesnya itu pada bagian text saja, yaitu diganti menjadi termasuk domain. Dan di sini kita menggunakan label, sama ini juga label. Lalu combo box lagi. Combo box yaitu pada propertiesnya yang kita ganti yaitu pada bagian name-nya yaitu list domain. Lalu untuk collectionnya atau itemnya kita masukkan yaitu berupa .com, .id, .org sampai .ic.id. Lalu ini kita menggunakan group box. Nah, untuk group box ini, group box ini yang kita ganti adalah perhitungan tagihan. Lalu di sini sama masa aktif dan jumlah bayar ini kita menggunakan label. Lalu ada text box. Di sini kita ganti name. Pada properties yang kita ganti adalah name, masa aktif. Lalu untuk jumlah bayar yang diganti itu jumlah bayar. Lalu untuk text boxnya itu name-nya kita ganti jumlah bayar. Lalu terdapat ada 2 button atau tombol. Ini tombol hitung. Ini untuk teksnya kita ganti menjadi hitung dan name-nya diganti
diganti menjadi BTN hitung. Lalu untuk tombol keluar ini sama, untuk teksnya diganti menjadi keluar, lalu untuk diganti menjadi BTN keluar. Nah, untuk coding yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel untuk menampung harga hosting dan harga domain, yaitu harga hosting dan harga domain. Lalu penggunaan statement select case-nya itu untuk bagian list hostingnya yang kita inputkan tadi di itemnya berupa entry, small, dan entry itu harga hostingnya 15.000, small 17.900, untuk medium 29.900, dan untuk large-nya 49.900. Lalu di sini untuk penggunaan statement select case di bagian list domainnya itu dengan yang sudah kita inputkan tadi ada .com dengan harga domainnya 129.900, lalu .id dengan harga domain 21.900 sampai dengan .ic.id dengan harga domain 65.000. Lalu untuk form 2-nya itu untuk kita panggil fungsi untuk menghilangkan inputan domain, yaitu hide domain. Nah, pada checkbox, jika kondisi checkboxnya itu tampilkan pilihan domain atau showdown, maka lalu else di sini jika checkboxnya itu di uncheck atau hilangkan pilihan domain atau hide domain. Nah, dihilangkan inputan domainnya atau hide domain, di sini kita bisa harga domain .visible sama dengan false, sampai dengan di sini bisa teman-teman lihat harga domain .visible sama dengan false. Nah, jika kita ingin menampilkan inputan domainnya atau show domain, maka di sini sama, hanya diganti dengan yang tadinya false kita ganti menjadi true. Ini bisa teman-teman lihat semuanya. Nah, untuk tombol hitung yang pertama itu kita deklarasikan terlebih dahulu variabel untuk masa aktif dan jumlah bayar, yaitu JML masa aktif dan jumlah bayar. Nah, untuk isi nilai variabel JML masa aktif dengan menginputkan masa aktif itu dengan JML masa aktif sama dengan masa aktif.text. Nah, jika mengisi nilai variabel jumlah bayar, maka jumlah bayar sama dengan harga hosting ditambah harga domain dikali dengan JML masa aktif. Jika untuk menampilkan jumlah bayarnya, maka jumlah bayar.text sama dengan RP dan format jumlah bayar. Nah, untuk tombol keluar kita tinggal N untuk format N. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Itu dengan yang pertama kita atur di bagian ini, di pertemuan 4 ini kita klik kanan lalu ke properties. Nah, di sini pada startup form ini kita ganti jadi form 2. Jika dia form 1, maka ketika dijalankan yang akan jalan itu akan yaitu form 1, maka harus diganti dengan form 2. Lalu kita ke desain form 2, lalu kita start. Nah, di sini ada paket hosting, kita tinggal pilih entry di sini dengan harga hosting 15.000. Lalu kita checklist di termasuk domain, maka akan tampil ekstensi domainnya. Lalu kita pilih di sini .com dengan harga domainnya berupa 129.900. Lalu masa aktifnya itu 1 bulan. Maka lalu kita hitung dengan klik tombol hitung, maka kita jumlah yang kita bayar yaitu 144.900. Nah, jika ingin keluar dari program, kita tinggal klik tombol keluar di sini. Nah, pertemuan 6 ini kita membuat tampilan seperti menu di suatu restoran. Sini yang pertama itu form 1 di sini. Untuk ini kita menggunakan kita bisa klik di sini itu picture box. Lalu kita inputkan gambarnya dengan mengklik di sini choose image.
lalu klik ini atau import, lalu kita pilih di mana kita menyimpan. Di sini saya cancel karena saya sudah import. Ini untuk pemilihan tata letak gambarnya, kalau saya pilih yang stretch image karena bisa dibentuk gitu. Lalu untuk free ongkir, untuk wilayah tinggi dan nama NIM ini kita menggunakan label ini, sama kita menggunakan picture box. Kita tinggal inputkan gambar yang ingin kita inputkan dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu di sini kita menggunakan group box. Group box di sini hanya pada propertiesnya kita ganti bagian teksnya menjadi pizza, lalu untuk colornya bisa putih, terserah sesuai tema yang mau kita buat. Ini sama nih, group box juga, yang minuman dan pasta juga. Lalu untuk menu di sini kita menggunakan text box. Text box itu yang pertama kita ganti pada bagian teksnya menjadi meat lover atau sesuai menu yang ingin kita buat. Lalu untuk bagian name di sini saya mengikuti dari video Bapak, itu name-nya saya gunakan PI1 atau perwakilan pizza. Sama ini juga diganti namanya, teksnya dengan super supreme. Lalu untuk name-nya P12 ini sama semuanya. Lalu untuk bagian harga ini kita menggunakan text box. Di sini text boxnya kita ganti bagian teksnya dengan harga dari menu tersebut. Lalu untuk bagian name sini saya membuat name-nya HP1 atau atau harga pizza 1 sama HP. Kalau di sini HPI2 dan harganya di sini 39.000, lalu sama sampai ke bawah. Lalu untuk di sini sama kita juga menggunakan text box yang kita ganti di sini untuk teksnya 0. Lalu untuk name kita ganti dari JPI 1 sama ke bawahnya sampai JPI 4. Nah, pada minuman di sini juga menggunakan checkbox. Namun untuk teksnya ini kita sesuaikan juga. Di sini untuk minumannya ada Chocomin. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan menu yang teman-teman ingin inputkan. Lalu untuk name-nya saya bikin M1 atau minuman 1 sampai di sini. Untuk green tea shake itu minuman 3. Nah, untuk harga sama seperti yang group box yang di pizza di atas tadi. Untuk teksnya kita inputkan dengan harga menu tersebut. Namun di sini untuk name saya ganti dengan HM1 atau harga minuman 1. Lalu sama untuk kedua coffee ini harga HM2, harga minuman 2 sama sampai ke bawah. Lalu yang 0 sama juga. Sini tinggal teksnya 0. Lalu untuk name-nya kita ganti dengan nama JM1 atau jumlah minuman 1. Lalu di sini jumlah minuman 2. Untuk combo group box pasta ini sama juga. Ini checkbox, kita menggunakan checkbox. Lalu kita sesuaikan dengan nama menunya. Lalu untuk name-nya di sini kita ganti menjadi PA1 atau pasta 1 sampai dengan pasta 3. Dan untuk harga sama, untuk teksnya kita inputkan harganya. Lalu untuk name-nya kita ganti dengan HPA1 atau harga pasta 1 sampai harga pasta 3. Ini juga sama 0 yang kita ganti itu name-nya jadi JPA1 atau jumlah pasta 1 sampai di sini jumlah pasta 3 JPA 3. Lalu sini ada tombol hitung.
Yaitu untuk teksnya kita buat hitung, lalu untuk name-nya kita ganti menjadi BTN hitung. Lalu di sini total bayar dan kembali ini sama menggunakan label. Di sini kita menggunakan text box. Name-nya kita ganti menjadi teks total. Kalau untuk bayar teks bayar, lalu untuk kembali di sini teks kembali. Lalu kita coba kita ke hubungannya. Yang pertama itu kita deklarasikan dulu variabelnya, yaitu ada total bayar kembali. Lalu di sini ada CB item, T harga, T jumlah. Lalu untuk tombol hitung, untuk menghitung di sini kita total sama dengan 0 itu for i sama dengan 0 to 9 itu ada untuk totalnya itu sama dengan total ditambah val atau T harga i dot text lalu dikali val T jumlah i dot x. Untuk next atau next total dot text itu rp and format total. Nah, untuk form 1 di sini ada CB item, T harga dan T jumlah sama dengan new. Checkbox ini ada yang kita inputkan tadi. Untuk checkbox yang pertama itu ada P1, P2 yang menu-menu yang tadi. Lalu di sini juga ada untuk textbox yang keduanya, untuk harganya itu HPI 1, HPI 3, HPI 4, HPI 1, HPA 2 yang sudah kita inputkan tadi sesuai namanya dengan jumlah juga sama. Lalu untuk teks bayar ini untuk pakai press. Lalu di sini ada bayar val teks bayar dot text terus kembali sama dengan bayar kurang total kembali teks sama dengan rp dan format kembali. Langsung saja kita jalankan programnya. Di sini saya memilih Meatloaf. Di sini kita beli satu. Lalu untuk minumannya Cocomin, checklist ini satu. Lalu ini kita checklist juga ini satu. Lalu kita tekan tombol hitung, lalu kita masukkan misalnya 150.000 uang kita bayar 150.000, lalu kita enter, kembaliannya 33.500. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.